sekarang ini akan diberikan penugasan, bahkan mungkin ada juga kantornya Wakil Presiden untuk bekerja dari Papua menangani masalah ini. Dan saya pikir ini concern yang setahu saya dalam undang-undang itu tugasnya Wapres adalah mengkoordinasikan secara di tingkat kebijakan atas saja. Tapi untuk eksekusi sehari-harinya dilakukan oleh badan eksekutif ini. Kantor itu sudah disiapkan oleh Menteri Keuangan. Saya ingat betul di Jayapura, ya, di gedung KPKPN-nya itu ada berapa lantai itu, tower. Sudah disiapkan dari dulu. Tapi bukan untuk Wapres, bukan untuk badan pelaksana eksekutif ini. Dan sekali lagi, saya sebagai pembantu presiden siap ditugaskan kemanapun, kapanpun. Dan ini kan melanjutkan kerja keras dari Pak Wapres Ma'ruf Amin. Wapres Gibran akan ditugaskan Pak Prabowo ke Papua. Tugasnya banyak. Salah satunya menyelesaikan masalah HAM di sana. Udah berangkat aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah Gibran diberikan tugas khusus dari Prabowo, Gibran kemungkinan berkantor di Papua. Jadi pernyataan ini disampaikan oleh Menko Hukum dan HAM yaitu Yusril Iza Mahendra, mengatakan Gibran tak hanya bertugas menangani pembangunan fisik di Papua, melainkan juga akan turut membawahi urusan soal HAM di Papua. Jadi perihal tugas khusus ini, kata Yusril, akan dituangkan dalam bentuk keputusan presiden atau kepres. Nah, pernyataan Yusril ini akhirnya dibantah oleh Menteri Dalam Negeri yaitu Tito Karnavian, yang mengatakan Tito sebut Wapres Gibran tak akan berkantor di Papua. Ini alasannya. Jadi menterinya Jokowi membantah menterinya Prabowo, Menko lagi yang dibantahnya oleh Tito Karnavian ya. Jadi kata Tito, Gibran hanya ditugaskan untuk mengkoordinasi persoalan di Papua, kata dia. Jadi dia hanya mengevaluasi percepatan pembangunan Papua. Dan Tito menegaskan bahwa Gibran tak akan berkantor di Papua sebab dalam undang-undang eksekusi di lapangan akan diserahkan kepada badan eksekutif. Jadi kalau kita lihat ya, Tito Karnavian sepertinya pasang badan ini ya, membela Gibran alias Bufafa yang kata Yusril akan berkantor di Papua tetapi dibantah oleh dia. Nah, nanti kita akan lihat yang mana ini statement yang benar ya setelah Prabowo akan pulang ke Indonesia. Nah, keputusan Yusril Iza Mahendra yang mengatakan Gibran akan berkantor di Papua membuat sejumlah netizen di sosial media sangat senang sekali ya. Tetapi banyak juga netizen menduga ini adalah langkah Prabowo pelan-pelan untuk menyingkirkan Gibran ya dari amukan forum Purnawirawan TNI yang meminta Gibran ini dimakzulkan. Baik ya, coba kita dengar ya beberapa komentar dari netizen di sosial media. Tugas khusus dari Prabowo, Gibran kemungkinan berkantor di Papua. Iyalah, daripada di Jakarta Solo nggak ada gunanya. Mungkin Pak Presiden mikirnya biar manusia ini punya kerjaan ya kan, dibikinlah ke Papua gitu, biar kelihatan kerjaannya gimana, biar kelihatan itu kita punya wakil presiden terbaik sepanjang sejarah. Jadi nggak usah sedih guys, nggak usah sedih. Wakil presiden kita bakalan berkantor di Papua karena ini adalah misi yang harus diselesaikan oleh wakil presiden kita. Dan gue yakin wakil presiden kita itu mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik. Gue yakin Papua akan lebih maju kalau di sana ada Mas Gibran. Tugas khusus yang diberikan Prabowo Subianto terhadap Gibran raka buming raka untuk menyelesaikan permasalahan HAM di Papua sepertinya membuat para termul ini kebakaran jenggot. Mereka menyadari yang dilakukan Prabowo Subianto adalah hal yang lebih kepada basa-basi untuk membuang Gibran ke pelosok dan dijauhkan dari lingkaran istana. Kita tahu saat ini bagaimana Prabowo Subianto lebih percaya kepada AHY daripada kepada Gibran untuk mendampingi AHY dalam acara-acara seremonial kenegaraan. Apalagi kalau masalah-masalah yang berbau internasional, kunjungan-kunjungan tamu ke luar negeri, yang lebih dipercaya adalah AHY daripada Gibran sendiri. Ini membuat para termul pendukung-pendukung Jokowi ini kepanasan, kebakaran jenggot. Dan kita tahu bahwa yang dilakukan Prabowo Subianto
Subianto dengan memberi tugas ke Papua dan kemungkinan kata Yusril Iza Mahendra berkantor di Papua, sepertinya memang semakin mengkonfirmasi bahwa Prabowo Subianto sedang membuang Gibran Raka Buming Raka dan tidak diberi kewenangan ataupun kepercayaan di istana. Jadi buat para Termul, mimpi kalian yang mengatakan bahwa Gibran Raka Buming Raka akan terus bersama-sama dan bekerja sama dengan Prabowo Subianto. Yang terjadi adalah Prabowo Subianto hanya menempatkan Gibran sebagai cadangan yang tidak diharapkan. Jadi buat para Termul, silakan kebakaran jenggot. Yang pasti saat ini kalian menikmati apa yang kalian lakukan kemarin, yang demikian arogan dan demikian sombong ketika Jokowi menjadi presiden. Itu buat Dek Gibran yang ditugaskan ke Papua. Selamat ya. Terus jangan lupa nanti kalau tinggal di sana jangan jauh-jauh dari Kodam. Sebaiknya malah di dalam area Kodam gitu. Di dalam area Kodam sehingga Anda selamat ya. Lihat aja tuh kemarin rumah bupati dibakar, 2 rumah bupati dibakar. Ya, jadi kita pasti nggak menginginkan hal itu ya. Dan kalau Anda di sana ya sekali-sekali pakai OTK lah gitu ya. Itu kearifan lokal ya. Bisa pesen yang panjang kok nanti ya. Kemudian ini adalah yang perlu Anda sadari. Ini adalah usaha penyelamatan Anda gitu, biar nggak dilengserkan, gitu ya. Jadi ini anggap aja win-win solution. Jadi Anda jangan sering-sering ke sini ke Jakarta. Kalau sering-sering ke sini nanti muncul lagi semangat untuk melengserkan Anda. Jadi di sana aja udah ya. Kasih lihatlah kinerja Anda yang baik di sana ya. Ngapain lah di sana, bagi-bagi susu atau bagi-bagi skincare di sana ya, sehingga prestasi Anda terlihat gitu ya. Lumayan loh buat ngumpul-ngumpul suara ya untuk 2029. Di sana penduduknya banyak, 6 juta. Lumayan kan 6 juta. Ya gitu ya. Selamat ya, Dik. Gibran dikirim ke Papua mau ngapain ya guys? Kira-kira apakah ada agenda apa gitu ya kan? Kalau menurut analisa gue ya sebagai pengamat politik, sepertinya Gibran itu dijauhkan untuk menjauhkan dia dari kamera, dari pemberitaan. Tujuannya untuk apa? Tahun 2029 sih, maybe ya. Ada 1 juta orang sarjana nganggur sekarang. Padahal kata Wapres Gibran, dia menjanjikan akan mengadakan 19 juta lapangan pekerjaan. 19 juta itu kalau dibagi 5 tahun, berarti per tahunnya harus ada 3,8 juta lapangan pekerjaan. Taruhlah sekarang dia baru berjalan 6 bulan, harusnya ada 1,5 juta lapangan pekerjaan. Nah yang 1 juta ini harusnya sudah terserap oleh lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh Wapres Gibran. Tapi nyatanya mereka nganggur. Oh mungkin 19 juta ini dimulai tahun 2099. Buah kalau jatuh emang nggak jauh dari pohonnya, sama aja sama bapaknya. Dan sekali lagi ini karena saya nggak tahu kenapa tiap kali saya posting AI di Instagram, TikTok itu pasti reaksinya negatif. Oh, jadi Pak Wapres nggak tahu kenapa. Saya bantu jelaskan ya Pak. Bapak sering ke SMA, SMP, SD bicara soal pentingnya AI, tapi dapat komentar negatif gitu ya Pak ya. Gini Pak, di Indonesia ini masalah pendidikan jauh lebih besar dan lebih mendesak daripada itu. Bapak tahu nggak Pak, anak-anak Indonesia masih berjuang untuk dapat pendidikan yang layak, dapat akses pendidikan. Untuk ke sekolah saja banyak dari mereka nyebrang naik perahu melewati jembatan rusak, jalanan rusak, jalan kaki puluhan kilometer. Ayah Bapak kan sudah banyak bangun jalan tol. Setidaknya Bapak bertanya dan belajar bangun jembatan dulu saja untuk mereka Pak. Oh iya Pak, Bapak sudah baca belum? Ada studi yang bilang anak-anak kita literasinya itu rendah. Mereka bisa baca tapi nggak ngerti apa yang dibacanya. Nah coba Bapak beri motivasi mereka untuk banyak membaca. Kalau boleh tahu buku bacaan favorit Bapak apa? Nanti saya sampaikan ke murid-murid saya biar mereka termotivasi. Oh Bapak nggak suka baca buku ya? Oh ya sudah, poin yang ini kita skip saja Pak. Lalu gimana Pak dengan guru-guru yang masih bertahan dengan gaji 300.000, 600.000, gajinya dirapel Pak beberapa bulan baru dibayar. Staf SUS yang nggak ikut mencerdaskan anak bangsa aja gajinya lebih besar Pak.
Dan saya yakin gaji mereka dibayar on time. Dan pastinya nggak ada tugas administrasi menggunung untuk mereka kan? Pak, masih banyak juga yang terjebak dalam sistem pendidikan yang kolot, yang lebih mementingkan ijazah daripada isi pikirannya. Buktinya sampai ada menteri yang gelarnya jadi masalah. Kan pendidikan itu bukan cuma soal ujian, Pak. Tapi pendidikan itu soal anak-anak kita yang bisa berpikir kritis, beradaptasi dengan perubahan, dan siap memasuki dunia kerja tanpa orang dalam. Tapi untuk poin ini Bapak sepertinya tidak relate juga ya, jadi kita skip aja dulu. Itu tadi baru secuil masalah pendidikan kita, Pak. Jadi gimana mungkin Bapak bicara tentang AI, teknologi canggih, kalau masalah yang utama dalam pendidikan kita ini masih terus diabaikan. Coba sesekali Bapak bicara tentang keadilan pendidikan yang merata. Saya yakin Bapak nggak perlu bayar buzzer, pasti banyak yang mendukung Bapak. Pak, kalau semua permasalahan dasar itu nggak selesai, yang Bapak ajarkan tentang AI cuma jadi angan-angan kosong untuk murid dan guru yang masih terjebak dalam ketidakadilan dan ketertinggalan. Pak Gibran, sekarang waktunya untuk Bapak berani melihat dan mengakui pendidikan kita punya PR yang jauh lebih besar dan mendesak ketimbang AI. Coba Bapak kunjungi sekolah-sekolah di daerah tertinggal, di Papua, Sulawesi, Kalimantan, dan masih banyak daerah lainnya. Nanti Bapak akan paham. Bisa nggak sih kalian berhenti jelek-jelekin Wapres? Wapres kita sekarang itu sangat mewakili seluruh kondisi Indonesia. 1. Cari kerja mesti pakai orang dalam. 2. Nggak peduli dengan kredibilitas dan performa akademik. 3. Nyinyir di media sosial pakai akun palsu. 4. Nggak santun sama yang lebih tua. Ayo deh kita renungkan, manusia mana lagi yang bisa merepresentasikan rakyat Indonesia sampai sedetail itu? Harusnya kalian tuh belajar dari Mas Wapres. 1. Gimana sih caranya dari jualan martabak bisa jadi wali kota? 2. Gimana sih caranya jumlah like YouTube tuh lebih tinggi daripada jumlah view? 3. Gimana sih caranya mengakali konstitusi demi kepentingan pribadi? Dan yang keempat, gimana sih caranya punya bapak yang speknya itu nabi? Bisa dipahami nggak? Cawapresnya anak muda, tapi nggak begitu tahu teknologi. Kalau dia tahu teknologi, kan dia kalau cuma ingin tua sedikit gitu ya, kan dia sebenarnya bisa pakai teknologi AI, nggak harus pakai teknologi MK. Kalian itu paham nggak sih betapa susahnya? Aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV, tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya, anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk akan terbuka 19 lapangan pekerjaan untuk orang yang menjilat saya, untuk orang yang memuja-muja saya, untuk yang akan memilih bapak saya, untuk yang akan memilih siapa yang saya tunjuk, untuk kerabat-kerabat saya, untuk betungki hijau, untuk betungki dalam kubur. Dari mulai zaman bapaknya abang sampai zaman abang, kita total udah 29 juta lapangan pekerjaan. Mana? Nipu kalian, nipu sama rakyat. Nggak usah dusta. Bapak abang dulu janji 10 juta lapangan pekerjaan. Abang Pilpres 2024 janji 19 juta lapangan pekerjaan. Sekarang mayoritas masyarakat hampir ya, begitu jumlahnya cukup banyak numpang hidup di negara Malaysia. Gak malu lihat. Kalau Gibran dimakzulkan, kalian tim yang setuju atau tim yang tidak setuju? Kalau kalian setuju atau tidak setuju, tolong tulis di kolom komentar. Dan gua adalah tim yang setuju. Alasannya kenapa? Karena gua nggak mungkin dong mengabaikan usulan dari Purnawirawan TNI. Ada alasan di belakangnya, nggak mungkin tiba-tiba Purnawirawan pengen Gibran dimakzulkan. Belum lagi advokat perekat Indonesia juga mensomasi Gibran. Diberi waktu 7 hari agar segera mundur. Dan para buzzer akan mengatakan, kalian siapa? Kalian bukan rakyat. Kalian bukan rakyat yang memilih Gibran. Kamilah 58% yang memilih Gibran. Dan kalianlah yang tolol. Mohon maaf nih. Mungkin ada sebagian yang dari 58% itu memilih karena Prabowo-nya, bukan karena Gibran. Mungkin ada sekian persen yang memilih karena Gibran. Ya mungkin karena dibayar ya. Gua nggak tahu. Yang pasti gini teman-teman. Bapaknya, Pak Jokowi, nggak mungkin tinggal diam. Bahkan dia memberikan sinyal ancaman kalau
Gibran dibiarkan oleh Prabowo dimakzulkan, maka Prabowo juga harus dimakzulkan. Karena Pak Jokowi bilang mereka itu satu paket, mereka dipilih oleh rakyat satu paket, nggak dipilih satu-satu. Tapi sayangnya ini dibantah langsung sama pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR melalui usulan DPR jika melakukan tindak pidana, tindak tercela dan sebagainya. Intinya apa teman-teman? Intinya Pak Jokowi tidak bisa menafsirkan pasal ini secara utuh atau tidak bisa memahami. Mungkin kalian juga tahu Pak Jokowi ijazahnya asli atau palsu pun sampai sekarang kita nggak tahu. Kalau ijazahnya palsu, wajar Pak Jokowi membaca pasal tersebut seperti itu. Tapi jika ijazahnya asli, sangat disayangkan keilmuannya tidak bermanfaat ke otaknya atau nggak nyampe dalam membaca pasal ini. Walaupun sejarah mencatat teman-teman, Pak Soeharto mengundurkan diri, yang jadi adalah wakilnya. Nggak tiba-tiba juga mereka dua-duanya turun, enggak, cukup satu bisa. Dan sayangnya sampai saat ini gua nggak tahu ya bisa atau enggak Gibran ini dimakzulkan, karena untuk proses pemakzulan ini sulit, bahkan memang dibuat sedemikian sulit, kecuali rakyat yang langsung memakzulkan. Artinya apa? Kalau rakyat turun ke jalan, dudukin itu gedung DPR, mau DPR itu kong kali kong sama geng Solo untuk mempertahankan Gibran, kita pasti menang. Karena sejarah udah jelas mencatat, bisa menduduki gedung DPR, gedung MPR, mereka yang kabur teman-teman. Rakyat yang akan menang. Kecuali itu terjadi. Itu adalah jalur singkat untuk memakzulkan pejabat kita. Kalau melalui undang-undang, melalui peraturan ini akan sangat amat sulit. Dan gue yakin Prabowo nggak mau ada kerusuhan di era dia. Sebisa mungkin pasti diredam. Tapi gue yakin juga ini adalah pertarungan antara Prabowo dan Jokowi, teman-teman. Kenapa gue bilang begitu? Kalau Prabowo ngurusin hal begini, otomatis citra Prabowo juga akan buruk, teman-teman. Tapi kalau Prabowo membiarkan ini, Jokowi juga pasti akan marah. Karena itu tadi, Jokowi punya kekuatan sendiri, Prabowo sekarang yang berkuasa. Dan dua ini juga punya kepentingan masing-masing pastinya. Apalagi setelah kemarin terlihat Bu Megawati begitu mesra dengan Bapak Prabowo, sedangkan anak ingusan ini ya terlihat biasa-biasa aja gitu. Dan setiap kunjungan ke luar negeri, gue belum pernah lihat Gibran diskusi atau berbicara di forum internasional atas perintah Prabowo. Belum pernah lihat. Kalau ada boleh kasih videonya. Terus yang kedua, kayak Prabowo ini yang mengabaikan bocah ini gitu. Ya udahlah, dia mau pencitraan di dalam negeri, biarin aja, mau bagi-bagi susu, mau bagi-bagi sisir, mau bagi-bagi make up, mau bagi apapun itu, mau dia lagi nyangkul, lagi bertani, terserah. Kayak Prabowo, ya udahlah, biarin aja, emang gaya dia kayak bapaknya sama pencitraan di dalam negeri. Karena kalau di luar negeri dia yang bakal dibikin malu sama kancah internasional, dan Prabowo mungkin nggak mau pasang muka malu di luar negeri. Ya udahlah, nggak apa-apa, di dalam negeri udah kelihatan seperti itu. Dan kenapa gue setuju Gibran dimakzulkan? Yang pertama ya tepat alasannya karena dia pernah membuat tindakan tercela melalui akun Fufu Fafa yang dia miliki dulu. Walaupun sampai sekarang terus berusaha ditutupi bahwa akun itu bukan milik Gibran, bukan milik Gibran oleh para buzzer, pendukung, dan semua orang yang pro dengan Gibran. Yang kedua, cacat konstitusi karena dia melalui proses yang tidak wajar atau karbitan. Jadi belum waktunya, udah dipaksakan dengan mengubah aturan di MK. Dan ini merusak sebuah demokrasi gitu. Merusak harapan generasi muda yang mereka berpikir bahwa anak muda bisa menjadi pemimpin. Justru ini adalah merusak, teman-teman. Karena apa? Karena belum waktunya, udah pengen di sana. Gimana kalau ada orang yang macam kayak Jokowi habis-habisan buat anaknya kayak begini di masa depan? Ada yang kekuatannya mungkin lebih dari Jokowi nanti. Anaknya, keluarganya, adanya kalau bisa masuk ke pemerintahan semua. Terus yang ketiga, selain dia belum cukup umur, selain dia belum waktunya, dia juga belum mempunyai kapasitas yang cukup dari segi wawasan, keilmuan tentang politik, tentang kepemimpinan, tentang kenegaraan ini. Kalau bukan karena penasehat-penasehat yang membisikkan dia, gue yakin otak dia nih, ini. Kalau diadu sama, dia kan lulusan Singapura, diadu sama peserta COC deh, Clash of Champion itu, gue yakin dalam menyelesaikan suatu masalah, kayaknya dia bakal kalah telak. Makanya gue bilang dari segi kapasitas nggak cukup, dari segi umur nggak cukup, tidak mencontohkan generasi muda yang benar. Bahkan dengan perbuatan tercelaknya. Jadi sangat wajar Gibran ini dimakzulkan. Tapi terserah buat kalian para buzzer pendukung Gibran, gue nggak peduli. Tulis aja di kolom komentar kalau mau maki-maki gue. Terima kasih.